Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi Angulestari, nomor absen 7, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan daur biogeokimia. Nah, ada yang tahu nggak nih arti dari biogeokimia? Kalau belum tahu, dengerin penjelasannya ya. Bio berarti makhluk hidup, sedangkan geo berarti bumi. Dan kimia yaitu ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Fungsi dari daur biokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama ada daur air, kedua daur fosfor, ketiga daur sulfur, keempat daur nitrogen, kelima daur karbon. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu daur air dan juga siklusnya. Simak baik-baik ya. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Air tersebut akan menjadi uap air yang naik ke atmosfer menjadi partikel es atau titik-titik air. Hal ini disebabkan karena suhu di atmosfer sangat rendah. Partikel-partikel air ini akan membentuk awan yang dikenal dengan kondensasi. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhannya akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakan. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhannya akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang ketiga adalah daur sulfur. Daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein, sedangkan di alam, baik belerang ataupun sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral tanah dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfus dioksida. Gas sulfur dioksida yang berada di atmosfer bereaksi dengan oksigen yang ada di air akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat dan akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Jadi ketika manusia dan hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan ataupun manusia. Yang keempat, daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Nitrogen diperlukan tidak dalam bentuk unsur, tetapi persenyawaan. Salah satunya atmosfer bumi yang mengandung 78% nitrogen. Daur nitrogen ini terbagi atas beberapa proses antara lain, yaitu saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu fiksasi, proses pengisian. Dan yang terakhir yaitu daur karbon. Daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan karbon dioksida oleh tumbuhan
yang dijadikan senyawa organik yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilium dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan, dihasilkan kembali karbon dioksida. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan, dan tubuh hewan maupun tumbuhan yang mati diuraikan menjadi karbon dioksida, air, dan mineral oleh pengurai. Karbon dioksida yang berbentuk dilepaskan ke atmosfer. Pada ekosistem normal terjadi keseimbangan antara daur karbon dan oksigen. Sekian penjelasan dari saya tentang daur biogeokimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.